Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Saat ini dia sudah benar-benar memiliki kekuatan untuk berdiri di depannya dan menahan semua badai. Iya, kata Yunyun pada akhirnya mengangguk dengan suaranya yang lembut. Pertarungan ini tampaknya terlalu menggelikan. Jika kamu menang, kamu akan mendapatkan douchi dari Yunyun. Namun jika kalah kamu tidak akan kehilangan apapun. Taruhan macam apa itu? Tanya Xiaoyan dengan ketus. Xisiang menyipitkan matanya saat mendengar itu. Jika saya kalah, Yunyun dapat dengan aman meninggalkan sekte bunga, tidak ada yang akan mengganggunya, kata Xisiang dengan dingin. Jika hanya seperti itu, tidak perlu ada pertarungan ini, kata Xiaoyan dengan ekspresi berubah sedikit dingin. Kamu berani? Apa kamu pikir sekte bunga adalah tempat yang bisa kamu datangi dan tinggalkan sesukamu? Bahkan jika kamu dapat meninggalkan sekte bunga hari ini, kamu akan dikejar sekte bunga selama sisa hidupmu, teriak Xisiang dengan dingin. Jika kamu berani, kamu bisa datang dan mengejarku sampai ke paviliun bintang jatuh, kata Xiaoyan tersenyum dingin. Paviliun bintang jatuh, gumam Xisiang terkejut ketika mendengar itu, ekspresinya segera berubah saat dia berbicara dengan tertegun, kamu adalah seseorang dari paviliun bintang jatuh, aku Xiaoyan, guruku adalah Yao Chen. Sebelum saya pergi, guru telah memintaku untuk mewakili dirinya untuk menyapa para panatua dari sekte bunga, teriak Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pegunungan hijau subur di sekitar sekte bunga. Kata-katanya menyebar saat mengandung beberapa douchi sebelum bergema di seluruh tempat. Sejak dia melangkah ke sekte bunga, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa ada douchi kuat tersembunyi yang ada di pegunungan, sepertinya mereka adalah ahli dari generasi yang lebih tua di sekte bunga yang tidak menampakkan diri. Xiaoyan, gumam Xisiang dan Yojun dengan ekspresi seketika berubah ketika mereka mendengar nama Xiaoyan. Para murid wanita sekte bunga sekitarnya juga berbicara secara pribadi di antara mereka. Banyak mata penasaran berkumpul ke arah Xiaoyan, mereka jelas tertarik pada pria muda luar biasa di depan mereka ini. Setelah teriakan keras Xiaoyan terdengar, suara tua yang agak serak perlahan dipancarkan dari dalam pegunungan yang akhirnya bergema di tempat itu, kamu sebenarnya adalah murid Yao Chen, orang tua itu sangat perhatian, jika saya punya waktu di masa depan, saya pasti akan mengunjungi paviliun bintang jatuh. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dengan hormat ke arah asal suara itu. Setelah itu, matanya beralih ke Xisiang. Xisiang, karena Tuan Xiaoyan memiliki permintaan seperti itu, mari kita dengarkan dia, kata seorang wanita tua yang juga adalah seorang penatua dari sekte bunga, selain itu, statusnya sepertinya cukup tinggi. Mendengar itu Xisiang hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan enggan berkata, apa yang ingin kamu katakan, katakan saja dengan cepat. Jika kami kalah dalam pertandingan ini, douchi Yunyun akan diserahkan kepadamu. Namun jika kalian kalah, posisi ketua sekte bunga akan diserahkan kepada Yunyun. Kata Xiaoyan, jadi kamu mengejar posisiku sebagai ketua dari sekte bunga, kata Xisiang dengan ekspresi gelap dan dingin. Xiaoyan, aku tidak tertarik menjadi kepala sekte, jangan menambah masalah lagi, kata Yunyun. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar itu sebelum mengalihkan matanya ke Xisiang. Nenek Hu awalnya mengalihkan posisinya kepada Yunyun. Namun kamu tidak malu-malu telah merebut giok yang mewakili kepala sekte. Saat ini, Yunyun hanya ingin mengambil kembali barang yang telah diberikan Nenek Hu padanya, kata Xiaoyan tersenyum dingin. Lidahmu benar-benar tajam, teriak Xisiang dengan dingin. Wanita tua sialan, aku telah mengikutimu selama lebih dari 10 tahun, namun kau memberikannya kepada pelacur ini yang hanya 3 tahun tinggal bersamamu, pikir Xisiang dengan geram di dalam hatinya. Kemarahan melonjak di hatinya bersama dengan hilangnya akal sehatnya ketika dia memikirkan bagaimana Nenek Hu telah meninggalkan harta terbesar untuk Yunyun. Xisiang menekan amarah di dalam hatinya, matanya tiba-tiba mengarah ke Yojun di sampingnya. Yojun melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh, tampaknya dia juga menyadari apa yang dipikirkan Xisiang. Dia juga telah mendengar rumor tentang Xiaoyan, namun, baginya rumor itu hanya dibesar-besarkan. Selain itu, dengan kekuatan bintang 6 douzun miliknya, hampir tidak ada orang di dalam sekte bunga ini yang bisa mengalahkannya. Terlepas dari seberapa hebat Xiaoyan, dia hanya memiliki kekuatan bintang 2 douzun. Karena kamu memiliki permintaan seperti itu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, yakinlah bahwa saya akan memastikan bahwa kamu akan tetap hidup karena memandang wajah Yao Chen, kata Yojun tersenyum tipis.
Xiaoyan hanya sedikit tersenyum saat mendengar itu, dia menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Yunyun, biarkan aku yang menghadapinya. Kamu sendirian, kata Yunyun dengan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Kamu baru saja mendapatkan kekuatan Douzun dan belum menyempurnakan warisan Douqi Nenekhu, kamu pasti tidak akan menjadi tandingan mereka jika kamu bertarung, santai saja. Ini akan segera berakhir, kata Xiaoyan berbicara dengan lembut. Dia bisa merasakan Douqi yang menakutkan di dalam tubuh Yunyun, namun Douqi ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan saat ini. Yunyun menatap Xiaoyan dengan agak ragu, namun karena kepercayaannya dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa mengangguk perlahan dan mundur selangkah. Xiaoyan melangkah maju, nyala api putih tulang dingin yang pekat perlahan muncul di matanya. Suhu yang menakutkan menyebar menyebabkan seluruh tempat segera menjadi panas. Karena kalian semua telah mencapai kesepakatan, biarkan pertandingan dimulai, teriak seorang panatua melambaikan tangannya ketika dia melihat suasana yang mulai tegang. Setelah suara penatua itu terdengar, senyum dingin terangkat ke wajah Yojun, kakinya menginjak tanah dan tubuhnya meluncur ke arah Xiaoyan secepat kilat. Aku akan lihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki murid Yao Chen, kata Yojun tersenyum tipis. Bahu Xiaoyan bergetar saat dia melihat Yojun meluncur, sepasang sayap tulang muncul dan mengepak dan tubuhnya segera melesat ke langit. Kecepatan yang menakutkan itu langsung menyebabkan serangan Yojun gagal total, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah saat serangannya meleset. Matanya segera menatap Xiaoyan di langit dengan dingin. Apakah Yao Chen hanya mengajarimu cara berlari, kata Yojun berbicara dengan acuh tak acuh. Itu bukan urusanmu, kata Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan boneka langit muncul di depannya. Xisiang, kamu harus pergi dan menyegel Yunyun, serahkan bocah ini padaku, teriak Yojun, penghinaan melintas di matanya, ketika dia melihat boneka langit muncul. Dimengerti, teriak Xisiang mengangguk, dia segera mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah Yunyun, dengan kekuatannya 4 bintang Douzun, ia akan dapat mengalahkan Yunyun dengan hanya dalam beberapa pertukaran. Pelacur, aku ingin lihat bagian mana dari dirimu yang menarik perhatian wanita tua itu, teriak Xisiang dengan kebencian dan kecemburuan melintas di matanya. Dia membalikkan pinggangnya dan langsung bergegas menuju Yunyun dengan dusinya yang melonjak ke segala arah. Namun sebelum Xisiang bisa muncul di depan Yunyun, boneka langit meluncur turun dengan tinjunya yang berisi angin menakutkan yang akan menghantam kepalanya. Tinju menakutkan yang tiba-tiba muncul ini menyebabkan ekspresi Xisiang sedikit berubah. Douqi meletus dari telapak tangannya dan bertabrakan keras dengan tinju boneka langit menyebabkan suara ledakan keras hingga mengguncang ke sekitarnya. Kekuatan tinju menakutkan menyebabkan Xisiang diguncang sampai dia mundur 2 langkah. Sebuah boneka, gumam Xisiang terkejut menyapu matanya dengan tajam ke arah boneka langit di depannya. Xisiang, tahan boneka itu akan berhenti setelah aku menangkap bocah, kata Yojun di langit mengalihkan matanya yang dingin ke arah Xiaoyan. Dia melambaikan kipas di tangannya, segera bilah angin hijau yang tajam dengan liar menyapu langit dan meluncur menuju Xiaoyan dari segala arah. Xiaoyan tersenyum tipis saat dia melihat bilah angin hijau meluncur ke arahnya, sayap tulang di punggungnya mengepak dan kecepatannya yang menakutkan memungkinkan dia untuk mundur sejauh mungkin yang dengan mudah menghindari serangan Yojun. Dengan gerakan 3000 petir bersama dengan penguatan sayap tulang, kecepatan Xiaoyan sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Pertarungan ini harus diakhiri dengan cepat, pikir Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya, kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel saat perubahan ketiga misterius diluncurkan, menyebabkan Douqi Xiaoyan langsung melonjak dengan liar di depan banyak tatapan tertegun. Setelah itu dia mengepalkan tangannya dan 4 api surgawi muncul di langit. Suhu panas yang segera menyebar ke seluruh tempat menyebabkan keterkejutan muncul di wajah semua orang. Bahkan ekspresi Yojun nampak berubah ketika dia melihat 4 api surgawi yang tergantung di depan Xiaoyan. Perasaan sedikit tidak nyaman akhirnya muncul di hatinya, dia tidak menyangka Xiaoyan sebenarnya bisa memiliki 4 jenis api surgawi pada saat bersamaan. Aku tidak bisa membiarkan bocah itu melepaskannya, pikir Yojun, tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali saat cahaya muncul dari kipas di tangannya sebelum dengan kasar mengayunkannya ke udara. Angin pembelah bumi, teriak Yojun dengan dingin. Teriakan Yojun baru saja terdengar ketika banyak garis retakan hitam spasial segera terbentuk di ruang di depan kipas besar sebelum akhirnya bilah angin tajam dengan kejam meluncur ke arah Xiaoyan. Menghadapi serangan bilah angin tajam Xiaoyan nampak tak bergeming,
Sayap tulangnya terus mengepak menghindari serangan bila angin tajam dari segala arah. Selama Xiaoyan mengelak, 4 api surgawi juga dengan cepat bergabung membentuk api lotus pemusnahan. Gelombang api yang luar biasa liar dan keras perlahan menyebar menyebabkan ekspresi Yojun berubah secara drastis. Dia jelas tahu bahwa Xiaoyan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat. Cukup banyak panatua dari Sekte Bunga saling berhadapan saat mereka melihat pengejaran Yojun yang tanpa akhir di langit sampai wajahnya berubah pucat. Mereka tahu bahwa Xiaoyan mengumpulkan energi yang sangat menakutkan di tangannya. Jika energi itu benar-benar meledak, kemungkinan Yojun akan berakhir dalam kondisi yang cukup menyedihkan bahkan dengan kekuatannya. Yunyun juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat dia melihat bayangan yang berulang kali muncul di tengah teriakan kemarahan Yojun yang mengejar Xiaoyan. Orang ini telah meningkat sangat cepat, gumam Yunyun dengan pelan, ekspresinya sedikit rumit. Ketika dia bertemu Xiaoyan untuk pertama kalinya, dia hanyalah seorang pemuda yang baru saja maju ke kelas Doushi. Namun saat ini, dia sudah memiliki kemampuan untuk menghindar dari bintang 6 Douzun. Setelah pengejaran beberapa waktu, Xiaoyan akhirnya tiba-tiba berhenti, matanya dengan acuh tak acuh saat dia melihat Yojun dengan napas yang menderu. "Apa kamu sudah cukup mengejar? Kalau begitu sekarang giliranku," kata Xiaoyan tersenyum dingin. Setelah mengatakan itu, gugusan api di telapak tangan Xiaoyan bergejolak perlahan sebelum akhirnya teratai api 4 warna perlahan muncul dari dalam gugusan api. Saat lotus api muncul, energi dari seluruh tempat mengeluarkan suara berdengung dan bergetar. Gelombang demi gelombang energi penghancur menyebar dari dalam teratai api menyebabkan ruang di sekitar Xiaoyan pecah di tengah suara retakan. Energi yang menakutkan, gumam para panatua dengan ekspresi berubah drastis. Douchi di tubuh mereka segera melonjak dan bekerja sama membentuk penghalang Douchi yang menutupi tempat di sekitar mereka. Energi yang menakutkan di dalam teratai api juga dirasakan oleh Yojun, wajahnya segera menjadi sangat jelek. Bagaimana mungkin bocah ini bisa melancarkan serangan ke tingkat sampai sejauh itu, pikir Yojun. "Bocah, kamu jangan senang dulu, aku bukanlah seseorang yang mudah dihadapi," teriak Yojun dengan ekspresinya yang suram. "Teknik langit mendalam, perubahan dunia Qi," teriak Yojun. Segel di tangannya dengan cepat berubah dan Douchi di tubuhnya melonjak akhirnya berubah menjadi manusia Douchi raksasa. "Aku akan lihat, apakah teratai apimu atau raksasaku yang lebih hebat, pergi dan mati," teriak Yojun dengan dingin. Setelah teriakan Yojun terdengar, Douchi yang kuat melonjak dari tubuh raksasa dan tiba-tiba melangkah maju. Mengikuti langkah raksasa ini, angin kencang segera bertiup di seluruh langit membuat awan bergejolak bahkan langit nampak berfluktuasi. Sambil melangkah maju, tangan raksasa itu terangkat sebelum menjadi tinju yang diayunkan dengan keras ke arah Xiaoyan di langit. Tinju raksasa tampaknya membawa energi alam menyebabkan badai ganas terbentuk di tangannya, bahkan beberapa garis retakan tebal menyebar di tanah sekitarnya. Di bawah serangan tinju raksasa yang dipenuhi dengan tekanan yang tak ada habisnya, cukup banyak murid wanita Sekte Bunga yang lebih lemah memiliki wajah pucat. Pertarungan pada level ini adalah sesuatu yang jarang mereka lihat, serangan menakutkan yang dapat dengan mudah menghancurkan seluruh pegunungan menyebabkan hati mereka bergetar. "Yojun, orang ini telah menggunakan semua kekuatannya," seru beberapa panatua tertegun sementara mereka terus menambahkan Douchi ke penghalang energi. Tidak disangka Xiaoyan benar-benar mampu memaksa Yojun sampai sejauh itu. Sementara itu, kekhawatiran muncul di wajah Yunyun yang tengah berdiri saat dia melihat kekuatan tinju yang meluncur ke arah Xiaoyan. Meskipun hatinya percaya pada kekuatan Xiaoyan, namun tidak ada yang bisa tetap tenang dalam menghadapi serangan kekuatan penuh oleh Yojun. Xiaoyan yang berdiri di langit juga merasakan tekanan angin yang dengan kuat menekan tubuhnya. "Ini adalah serangan kekuatan penuh dari bintang 6 Douzun," pikir Xiaoyan dengan kilatan dingin melintas di matanya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya. "Pergilah," kata Xiaoyan. Seketika itu juga lotus api pemusnahan yang mengandung kekuatan penghancur yang sejati perlahan berputar sebelum akhirnya melesat keluar dan meluncur ke arah raksasa yang tampaknya tak tertandingi. "Hancurkan," teriak Yojun saat melihat lotus api meluncur. Segel di tangannya berubah dan raksasa itu segera mengayunkan tinjunya dan menghantam teratai api dengan keras. Keheningan berlangsung sesaat sebelum ledakan yang mengguncang bumi akhirnya bergema di langit yang mengguncang seluruh pegunungan. Di bawah ledakan badai api yang mengamuk, tubuh raksasa nampak robek dan mulai menguap oleh suhu tinggi yang menakutkan.
Xiaoyan bergegas mundur dan teriakan tajam keluar dari mulutnya. Setelah teriakan ini, badai api yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur akhirnya meledak sepenuhnya menyebabkan badai api yang menakutkan menghantam tubuh raksasa itu. Kekuatan yang tak tertandingi langsung menyebabkan raksasa itu terus melangkah mundur sebelum akhirnya meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Tubuh Hyojun terhuyung ke belakang dan memuntahkan darah, ketidakpercayaan melonjak di matanya. Namun sebelum dia memulihkan rasa terkejutnya, gelombang api yang mengandung kekuatan penghancur menyapu ke arahnya. Jika dia diserang olehnya, kemungkinan dia akan langsung tewas. Hyojun menekan keterkejutan di dalam hatinya dan segera mundur dengan cepat. Dalam sekejap dia sudah menembus penghalang Douchi di belakangnya di depan tatapan terkejut dari banyak Panatua. Gelombang api akhirnya bertabrakan dengan keras dengan penghalang menyebabkan penghalang besar berguncang dengan keras saat riak energi menyebar dengan cepat. Di bawah tekanan gelombang api, penghalang Douchi akhirnya mencapai batasnya di tengah suara retakan yang menyebar menyebabkan wajah semua orang segera menjadi pucat. Namun sebelum penghalang hancur, satu sosok wanita tua tiba-tiba muncul dan melambaikan tangannya dan riak energi menyebar sebelum akhirnya bertabrakan dengan gelombang api. Kedua energi itu terkikis satu sama lain sebelum perlahan dihancurkan. Panatua pertama, teriak beberapa Panatua dengan senang saat melihat sosok wanita tua ini muncul. Xiaoyan, apakah kamu berencana untuk menghancurkan sekte bunga? Kata wanita tua yang tiba-tiba muncul di langit dan melihat ke arah Xiaoyan di kejauhan sambil berbicara agak tak berdaya. Wajah Xiaoyan agak canggung saat mendengar ini, dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari wanita tua yang muncul. Situasi ini membuatku tidak punya pilihan, aku berharap Panatua tidak akan menyalahkanku, kata Xiaoyan sambil menangkupkan kedua tangannya. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Xixiang yang menatapnya dengan pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar dapat melepaskan serangan menakutkan yang bahkan Hyojun tidak dapat menerimanya. Sosok Hyojun yang menyedihkan sekali lagi bergegas kembali dari kejauhan, ekspresinya gelap dan suram saat dia berdiri di langit dengan jejak darah di sudut mulutnya. Dia jelas mengerti bahwa dia telah kalah setelah keluar dari arena pertarungan. Sudut mulut Hyojun bergerak sedikit, wajahnya begitu muram hingga menakutkan saat tatapan menyapu semua tempat. Xiaoyan di langit melirik Hyojun yang perlahan mendarat sebelum melihat ke arah Xixiang dengan 4 api surgawi yang sekali lagi muncul di depannya. Aku mengaku kalah, teriak Xixiang yang wajahnya nampak semakin pucat saat melihat 4 api surgawi yang muncul sekali lagi di depan Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum tipis setelah mendengar teriakannya. Banyak Panatua yang menggelengkan kepala ketika mereka melihat Xixiang mengaku kalah, melihat bintang 4 Douzun dan bintang 6 Douzun telah dikalahkan di tangan bintang 2 Douzun. Jika masalah ini menyebar, itu benar-benar akan menjadi sumber lelucon bagi sekte bunga. Aku tidak mengecewakanmu, kata Xiaoyan menoleh ke arah Yunyun yang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu masih saja suka bertindak dengan berani, kata Yunyun sedikit menegur dengan cemas sambil menatap Xiaoyan. Panatua pertama dari sekte bunga di langit yang baru saja muncul berpaling ke arah Xixiang di bawah dan berbicara dengan lemah, karena kamu telah kalah, berikan token giok dari ketua kepada Yunyun. Tangan Xixiang langsung terkepal saat mendengar itu, namun dia tidak bisa memakan kata-katanya di depan umum. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengeluarkan token giok sebelum dengan kejam melemparkannya ke arah Yunyun. Panatua pertama dari sekte bunga mengalihkan pandangannya ke arah Yunyun. Saya percaya pada penglihatan ketua sebelumnya, Yunyun, di masa depan kamu akan menjadi ketua sekte bunga berikutnya, kata sosok wanita tua itu tersenyum. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.